Fisik kita ini Allah ciptakan, memang Allah sudah desain sedemikian rupa, ada keterbatasan. Ada keterbatasan. Nah, bicara siang dan malam, Allah sudah jelaskan bahwa Yasha ini artinya gelap. Tidak ada siang yang terang. Walaupun ada banyak lampu, hanya beberapa tempat saja. Dan dia sifatnya lokal, seperti itu doang. Di situ doang. Tetap yang namanya malam itu gelap. Kita nggak bisa lah bilang malam itu terang. Tetap malam itu adalah gelap. Siang itu adalah terang. Kembali lagi, ini untuk menggambarkan secara hakikat bahwa yang namanya kegelapan, orang-orang yang sedang dalam kegelapan itu sedang gelap, nggak bisa melihat kebenaran, tidak bisa melihat hidayah, tidak bisa melihat petunjuk, tidak bisa melihat antara kebenaran dan kebatilan karena dalam kondisi gelap. Sama ketika pada siang hari, ketika orang sudah mendapatkan nur, dapat cahaya, bahkan dapat dia, dapat pancaran cahaya, dia bisa melihat tuh mana hitam, mana putih, mana merah, mana hijau. Kenapa? Sudah menjadi siang. Di dalam ayat ini Allah ingin menegaskan bahwa ada perbedaan antara orang-orang yang sudah mendapatkan hidayah dengan yang belum dapat hidayah. Maka digunakan kata siang dan malam. Dua kata siang dan malam. Kemudian kalau bicara masalah waktu, Allah turun di sepertiga malam, gitu kan? Berarti Allah turun kok. Kalau ada kan di sekarang siang di Amerika sekarang malam di Amerika sekarang siang, gitu. Berarti Allah berarti naik atau enggak gitu. Kita tidak perlu memikirkan di mana Allah berada, karena Allah sudah jelas aqrabu min hablil warid. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Kalau orang bertanya tentang aku tuh dekat. Allah gambarkan turun itu jangan kita pikirkan Allah turunnya kayak apa kayak Superman terbang gitu. Apa nih maksudnya? Enggak, bukan itu yang jadi tolak ukur. Yang jadi tolak ukur adalah ketika Allah kasih waktu kita untuk istirahat, untuk tidur, kita manfaatin nggak waktu itu kita untuk dekat kepada Allah. Itu maksudnya. Kita tidak perlu berpikir Allah itu sedekat apa. Ada yang bilang Allah turun ke bumi, ada yang bilang Allah turun sampai di langit dunia, nggak nyampe ke bumi. Yang turun ke bumi itu adalah para malaikatnya. Mas saya bilang terlepas dari itu, karena apa nanti kalau kita begini itu akan dibantah oleh orang yang berpegang pada revolusi bumi, rotasi bumi. Iya, berarti besok Allah kesana. Jadi Allah bolak-balik ke opposite. Enggak gitu konsepnya. Konsepnya adalah Allah ingin menegaskan bahwa ketika kamu sedang tidur, kamu sedang enak-enak istirahat, kamu manfaatkan waktu enggak untuk menghadap aku. Jadi yang jadi ukuran bukan Allah turunnya, tapi kita yang memakan waktu ketika orang sedang tertidur lelah, Anda bangun dari tidur, dingin-dingin, Anda wudhu, sujud 2 rakaat. Itu yang Allah lihat. Bahkan Rasulullah SAW pernah berpesan kepada Ali, bangunlah malam, sholatlah 2 rakaat, walaupun kamu kayak capung cebok, takut gitu sholat itu. Walaupun 2 rakaat kayak begitu sholatnya terjahit. Itu pesan Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Maka Sayyidina Ali itu nggak pernah lepas. Tidak pernah lepas dari qiyamul lail. Karena disitulah makom mahmudahnya. Bukan masalah Allah turun ke buminya, kita bangun nggak siang malam. Orang yang sering menggunakan teori-teori itu, maaf ya, saya bilang itulah jalur orang-orang malas bangun sebenarnya. Udah yang malas bangun, malas ibadah, pas ada teori itu lagi, dipakai itu Pak. Wah kalau bulan gitu, ojek gitu kan, misalnya siang gitu. Itu biasanya debat begitu kayak Yahudi itu kerjaan gitu. Karena yang Allah pengen bukan itu, yang Allah pengen ketika orang sedang terlelap, dapat tidur lelap, kamu bangun malam. Makanya pesannya, kalau bisa, kan jangan pernah tinggalkan sholat sunat yang mendekati wajib apa itu? Witir.
Kita takut mencak tembak badan dia nggak bisa di bangun malam ini. Kan dia tahu kumpul badan kita kita nih. Dia nggak bisa nih. Udah sebelum tidur sholat witir Pak. Baru 1 rakaat. Allahu Akbar. Tidur. Untuk karena itu sholat mendekati tidur. Apa sholat yang mendekati wajib. Jadi kembali lagi yang jadi perbedaan itu bukan yang jadi perpikiran kita, yang jadi yang kita pikirkan adalah bukan Allah turunnya, tapi Allah itu ingin melihat kita mau nggak kita meluangkan waktu kita itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sama kan gini Pak, kita punya karyawan di bawah di perusahaan, bos mau ke rumah, gitu kan? Mau ke rumah malam ya, mau ke rumah ya. Kenapa nih bos? Karena kalau malam enak, gitu kan? Nah, ketika dia datang ke rumah kita malam-malam di luar jam kerja, kita pasti punya penilaian beda kepada karyawan kita. Ya Allah kan waktu yang tidur, ya terserah. Kalau mau naik jabatan cepat ke rumah malam-malam kan gitu Pak. Kalau mau gaji lebih ya ke rumah malam-malam. Itu kita tawarin tuh kepada karyawan kita. Allah pun demikian. Kalau kamu pengen ampunan dosa, pengen semua hajat dikabulkan, ketika orang-orang tidur lu ke rumah deh, lu datang ke gue, kata Allah gitu kan. Kenapa? Saat itulah waktunya gua kasih bonus banyak. Itu yang ingin Allah lihat. Jadi kita bisa memanfaatkan waktu malam. Kemudian yang terakhir, masalah wama khalaqal jinna wal insa. Allah tidak menegaskan bahwa memang Allah menciptakan laki perempuan itu beda-beda. Mau fisik, mau karakter dan sebagainya. Terlepas dari itu dulu ya. Terlepas dari orang yang bekerja apa tidak. Saya ambil contoh gampang tadi, ketika masih kecil saja itu sudah dikasih tuh watak laki dan perempuan berbeda. Artinya sudah besar gitu. Artinya begitu. Nah kemudian masalah orang itu bekerja, ada juga kok orang-orang yang seharusnya dipegang oleh laki perempuan, gitu kan? Contoh, sekarang itu dunia kerja banyak laki perempuan. Nah, perempuan bakal kayak pabrik, dia kan laki perempuan. Gitu. Nah, justru sekali lagi saya orang-orang perempuan yang bekerja di luar rumah itu kan ada catatan. Dia boleh bekerja kalau ada izin dari kepada izin. Nah, berkaitan dengan kata tadi, yang namanya laki-laki itu tabiatnya apa? Laki-laki itu adalah pemburu, dia penanggung jawab. Kalau perempuan memang Allah ciptakan dia untuk apa? Untuk rumah. Makanya gak usah jauh-jauh Pak, bini kita mah Pak bisa gendong bocah sambil masak bisa. Karena bukti. Nah kalau kita udah boro-boro gendong bocah mau ngapain? Beli bedak. Makanya lebih capek ngomong bocah daripada kerja. Bang, beli baju bang. Wah, mau beli baju daripada apa? Jagain bocah, jangan bocah bang, kayaknya enak tuh. Ngomong bocah kelihatan enak, tapi capek nggak? Ya, saya aja belum punya anak buat tunjukin adik ampun ada. Kenapa? Itu hanya bisa dilakukan oleh wanita. Itu hanya bisa dilakukan oleh wanita. Makanya wanita itu dia bisa bekerja juga, dia bisa jadi ibu rumah tangga juga, bisa jadi karyawan juga. Karena dia dikasih peran bukti. Tapi bicara tanggung jawab laki-laki itu, tanggung jawabnya perempuan itu bekerja itu hukum sunnah. Kan bahasa kerja apa? Membantu suami, bukan menjadi pengganti suami. Lalu itu perempuan panggul-panggul kayu dan sebagainya. Dan tak kewajiban. Karena dia tulang punggung bukan perempuan tapi laki-laki. Allah sudah ciptakan itu. Tapi pada kondisi-kondisi tertentu memang dia harus asbab itu tadi harus ada rezekinya dengan cara demikian. Cuma kembali lagi bicara hak dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan beda. Walaupun di sini laki-laki yang kerja, uncang-uncang kaki doang, perempuan yang kerja, di akhirat tetap lakinya yang jadi tanggung jawab untuk istri. Nah, saya itu di dunia sudah bekerja, apakah dia tanggung jawab juga? Iya.
mau kerja, mau nganggur, yang namanya di akhirat nanti suami bertanggung jawab. Tanggung jawab. Urusan dunia beda cerita. Urusan dunia beda cerita. Beda lagi kata tadi. Ini di sini Allah menegaskan bahwa memang ada beda laki dan perempuan, baik fisik maupun mental. Kalaupun ada kasus-kasus tertentu, bukan cuma perempuan yang kerja kulit kasar, banyak juga kok laki-laki yang kerjanya enak, nggak apa-ngapain gitu kan, cocok kaki dan sebagainya. Karena itu sudah dan itu pak ya. Jadi boleh pada kasus. Oke, itu lagi. Cukup ya. Iya, itu saja barangkali kita akan besok ayat berapa besok? Ayat 4 ya. Kalau mau dibahas lebih jauh sebenarnya bicara pasang-pasangan. Allah ciptakan dunia ini secara pasang-pasangan. Ada langit, ada bumi, kan gitu kan? Ada atas, ada bawah, ada kanan, ada kiri, ada laki, ada perempuan. Laki mau beritakan gandeng, kan masih kita kagak. Baik, demikian. Selanjutnya, bagi para majlis, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha